Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Kak Catur? Ya. Sehat. Untuk pertemuan tatap maya yang kedua ini, di sini akan kita diskusikan tentang penguatan pemahaman dengan refleksi framework dari Borton dan framework dari Gibb. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Monggo, siapa yang mau memimpin doa? Mas Afan? Pak Tegar mulai Pak Tegar. Monggo Pak Tegar. Monggo Pak Tegar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua membuat kegiatan hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga diberi kelancaran. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tegar yang telah berkenan untuk memimpin doa. Kemudian izin share screen nggih. Ya. Sudah kelihatan kakak-kakak? Terlihat Pak. Oke, matur nuwun. Ya, untuk tatap maya kedua kali ini kita akan kuatkan pemahaman satu, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya. Kemudian untuk kelancaran kegiatan hari ini kita buat kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama ini kita juga sebaiknya pada saat pembelajaran dengan murid-murid atau siswa di sekolah, ya. Jadi nanti apabila ada masalah atau problem terhadap siswa, ya, kita dapat memberikan solusi atau masalah dari masalah tersebut. Untuk kesempatan bersama pada pertemuan hari ini yaitu peserta menyalakan kamera, berarti on cam, kemudian mematikan mikrofon, ya. Kalau mau bertanya, kemudian mau menanggapi jawaban dari teman, ya, boleh untuk mikrofonnya dihidupkan. Kemudian hadir seutuhnya, ya. Peserta wajib hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, ya. Berikutnya, apabila ingin bertanya, monggo untuk klik raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, sinyalnya kadang buruk. Ya, untuk pertemuan tatap maya itu adalah hal yang wajar atau hal yang biasa. Gitu. Kemudian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tujuan secara luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan diharapkan nanti guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus atau modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, nanti peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid.
atau yang berpusat pada murid. Atau dalam Ki Hajar Dewantara kita lebih mengenal menghamba pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. 2, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya. Agendanya review, framework, dan model tulisan refleksi, dan 2 tulisan refleksi 3 babak. Untuk agenda berikutnya, pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Itu waktunya 5 menit, tadi sudah. Kemudian review framework dan model tulisan refleksi framework Thornton. Ini waktunya 10 menit nanti. Review framework dan model tulisan refleksi framework Gibb. Ini waktunya juga 10 menit. Kemudian tulisan refleksi 3 babak. Babak yang pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nanti waktunya 20 menit. Kemudian yang babak 2, berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibb menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Yang babak 3, kesimpulan dan rencana tindak lanjut, itu waktunya juga 20 menit. Jadi kalau kita jumlah, sekitar 90 menit. 80 menit, kemudian tambah 5, 90 menit. Berikutnya, review framework dan model tulisan refleksi. Sebelum kita ke framework Thornton, ya, kita mengulas pertemuan yang kemarin. Ya, sebetulnya mengapa kita itu memerlukan refleksi. Ya. Barangkali ada yang bisa menjawab mengapa kita sebagai guru PJOK itu memerlukan refleksi. Ya, barangkali ada yang bisa raise hand. Ya. Atau mau ditulis di kolom chat. Ya. Refleksi sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat itu terjadi, bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Ya. Dalam peran kita sebagai guru, itu khususnya guru PJOK, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Itu dapat kita lihat ya dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dengan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atau praktek pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Refleksi adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita menjadi guru yang selalu memikirkan tentang apa konsekuensi dari tindakan atau praktek yang telah kita lakukan. Itu mengapa kita perlu melakukan refleksi. Oh, nggih, jangan cepat-cepat. Nggih, nggih. Nggih, Kak Novan, terima kasih. Ya. Kemudian apa itu refleksi? Refleksi bagi guru adalah suatu proses di mana teori, praktek, keyakinan,
serta tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk meningkatkan peran guru dalam profesinya secara profesional. Ya. Selama melakukan refleksi, guru akan selalu berlatih untuk berpikir kritis dan belajar sepanjang hayat. Ya. Kalau kita melakukan refleksi, ya, kita nanti tahu kita kekurangan kita apa sebagai guru PJOK, ya. Kelebihan kita apa dalam mengajar. Tuh. Kemudian manusia belajar dari pengalaman. Kalimat tersebut seringkali kita baca atau kita dengar di dunia pendidikan dan ini sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran seorang individu. Ya. Pada saat kita mengalami sesuatu apapun itu, ya, maka kita tidak hanya mengingat, ya, kita tidak hanya mengingat, ya, fakta atau peristiwanya, tapi kita mencoba memahami apa maksud dan akan membuka diri kita terhadap perubahan dan ide baru. Berarti di sini kita akan membuka diri kita terhadap perubahan, menantang diri kita sendiri untuk mengeksplorasi wawasan. Tuh. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang refleksi, Mas Novan? Terlalu cepat, Mas Novan. Untuk menerangkannya terlalu cepat atau gimana, Mas Novan? Tapi suaranya terdengar ya, Mas Novan ya? Oke. Ya, kedengaran, Pak. Ya. Dilanjutkan ke presentasi tadi, ya. Ya. Ini framework dengan Borton, framework Borton, ya. Pada tahun 1970, Borton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan, ya, pada pendidikan anak usia dini, SD sampai, pada pendidikan anak usia sekolah, bukan anak usia dini, yaitu dari SD sampai SMA. Framework Borton memiliki 3 tahapan, mulai dari apa atau what, ya, sekarang apa, ya, kemudian apa, kemudian terus apa, sekarang apa. Kalau bahasa Inggris what, so what, now what. Pada tahapan what, ya, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Itu pada tahap what atau apa. Kemudian pada tahap so what atau terus apa, itu biasanya peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang direkomunikasikan, yaitu analisis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analisis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan, hanya bukan sekedar dianalisis. Tuh. Kemudian selanjutnya pada tahap now what atau sekarang apa. Peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, ya,
psikomotor, ya, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus From-Work Borton ini ada pada peserta didik, di mana kita sebagai guru lebih memfasilitasi yang daripada menginstruksikan. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework-nya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Ya. Ini framework Borton biasa dikenal dengan apa, terus apa, dan sekarang apa. Biasanya what, so what, now what. Tuh. Berikutnya framework Gibb. Ya. Framework Gibb, Graham Gibb, itu tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada framework-nya, Gibb mengenalkan 6 tahapan. Ada deskripsi, kalau di slide, setelah deskripsi, itu tanda seru, kemudian evaluasi, tanda seru lagi, konklusi, kemudian tanda seru. Ada 6 tahapan, itu mulai dari deskripsi, atau deskripsi, kemudian feeling, perasaan, evaluasi, analisis, kemudian conclusion atau konklusi, dan action plan atau rencana tindak lanjut. Sekarang yang dimaksud dengan deskripsi, ya. Yang dilanjut dengan deskripsi. Ya. Deskripsi, ya. Siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret karena Gibb percaya bahwa belajar itu harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Borton pada tahap what, Gibb menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam tahap deskripsi ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Itu setelah deskripsi, ada yang tahu apa? Kak Catur tahu setelah deskripsi apa? Tadi, Mas Afan? Ya. Atau mau ditulis di kolom chat? Ya, coba ditulis di kolom chat. Ada 6 framework Gibb. Ya, yang pertama deskripsi tadi sudah, kemudian yang tanda seru itu apa? Ya. Yang tanda tanya itu apa? Kemudian evaluasi. Yang keempat tanda tanya itu apa? Setelah konklusi ada tanda tanya itu apa? Coba ditulis di kolom chat. Ya. Silakan mulai menulis di kolom chat. Yuk mulai teman-teman. Siapa dulu? Ya, Mas Oman.
Ya, tadi dari Pak Tegar sudah menulis ya, yang ditanda ada tanda tanya itu setelah deskripsi perasaan, kemudian setelah setelah evaluasi itu ada analisis, dan setelah konklusi ada rencana tindakan. Ya, terima kasih Mas Tegar. Ya, maaf kalau salah Pak. Ya, tidak ada yang salah ya. Ini kita sedang belajar, sedang berbagi, ya, berkolaborasi. Gak apa-apa Mas Tegar ya. Terima kasih atas jawaban Mas Tegar. Ya. Kemudian dari Kak Catur, ya, di sini ada deskripsi, kemudian perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, dan rencana tindakan. Ya, mantap Bu Catur. Berikutnya dari Pak Bejo menjelaskan deskripsi adalah pemaparan sesuatu dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Ya, mantap. Kemudian dari Kak Afan, ya agak kurang jelas, tapi mungkin yang dimaksud adalah model analisis pengalaman yang digunakan untuk memahami dan belajar dari pengalaman pribadi. Ya. Berikutnya dari Kak Dimas, deskripsinya situasi dan kondisi yang terjadi secara detail. Sebelum merefleksikan apa yang terjadi, kamu harus terlebih dahulu mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya terjadi. Ya, terima kasih Mas Dimas. Berikutnya dari Kak Tegar, ini ada Siap dan Pak Matur Nuwun. Sama-sama Pak, semangat ya. Dari Pak Wahidin, deskripsi, kemudian perasaan, feeling, evaluasi, analisis, konklusi, ya Pak, maaf ini konstruksi, sebenarnya konklusi, ya. Salah ketik Pak Wahidin. Ya. Kemudian rencana tindakan. Kemudian dari Kak Nopan, bicara tentang deskripsi, menurut saya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ya, terima kasih. Kemudian dari Kak Sukas, deskripsi didahului dengan pemahaman. Ya. Kemudian dari Kak Paramita, ini ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, konklusi, kemudian rencana tindak lanjut atau aksi. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kakak-kakak, ya, guru PJOK hebat, ya, dari Kecamatan Adiwerna. Ya. Berikutnya, jelaskan tentang yang kedua setelah deskripsi, yaitu perasaan. Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Kemudian pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran selanjutnya. Pada tahap ini, yaitu tahap perasaan, hanya perlu untuk membuat daftar perasaan saja dan tidak untuk menganalisisnya. Tuh. Setelah perasaan, yaitu evaluasi, tahap evaluasi, ya.
Di sini kita mencari baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Ya, biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang buruk. Jadi usaha yang dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Ya, sebelum berfokus pada hal buruk. Karena tidak semua hal dalam suatu kejadian itu mungkin buruk. Ya. Setelah tahap evaluasi, itu ada tahap analisis. Ini adalah tahap kunci, di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Ya. Tahap ini sama dengan ya yang ada pada framework Borton, yaitu tahap SWOT. Ya, bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Ya, jika dilihat dari perspektif yang berbeda. Pada tahap ini juga memasukkan ide dan perspektif dari luar pengalaman untuk membantu kita menganalisis, misalnya pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalami, atau pendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, tahap ini bisa diartikan sangat luas karena tidak membatasi seseorang ataupun individu ya, untuk menganalisis dengan cara tertentu dan diberi kebebasan untuk memberikan apa yang diinginkan, ya, terlepas dari bagaimana ya, dapat ditafsirkan. Ya. Secara utuh, pada tahap ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi dari pengalaman tersebut. Setelah tahap tadi, ya, analisis, kemudian ada tahap konklusi, ya, ada tahap konklusi. Nah, setelah menganalisis tersebut, ya, tahap konklusi ini tahap yang kelima, ya, sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT pada tahap framework Borton. Ada ada tingkatan cara membuat kesimpulan. Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan kedua pada tingkatan individu. Itu setiap kesimpulan yang dicapai atau diharapkan itu akan lebih terinformasikan lebih baik. Nah, setelah tahap konklusi, ini yang terakhir adalah rencana tindak lanjut atau aksi. Ya. Setelah belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang dilakukan, jika situasi seperti ini muncul lagi, ya, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan ini, proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Ya. Tahap ini sama dengan tahap yang ada pada framework Borton, yaitu know what dalam framework Borton. Ya, ada tahap know what, sekarang apa. Ya. Demikian ulasan dari framework Borton dan framework GIP. Berikutnya nanti ya. Oh ya, sebelumnya kakak-kakak sudah menuliskan apa pada LMS itu terkait kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Sudah pernah menulis belum pada LMS, kakak-kakak?
Kak Wahidin sudah pernah? Yang di LMS? Sudah, Kak Dimas? Belum, Pak. Belum. Paham. Ya. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Kemudian, menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Ya. Kemudian, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya. Ya. Ini nanti kakak-kakak menulis ya atau nama masing-masing di Google Slide. Kebetulan tadi sudah saya tuliskan nama-namanya urut, nanti yang tertera di atas ya. Tulis jawabannya menurut nama-nama yang ada di kolom tersebut. Ya. Kemudian kakak-kakak diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Ya. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIP. Berarti yang tadi ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, ya, kemudian konklusi, sampai dengan rencana tindak lanjut atau aksi. Ya. Setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak nanti akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda, ya, dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda. Ya. Sini kita terbuka dengan masukan orang lain. Nah, sekarang saya coba untuk memasukkan link Google Slide-nya. Link Google Slide-nya di dalam kolom chat. Ya. Ya, itu link Google Slide-nya, silakan di copy, ya. Kemudian diklik, kemudian ya ditulis ya babak yang pertama dulu, ya. Babak yang pertama, ya, saya beri waktu 4 menit, ya, masukkan ke dalam slide yang telah disediakan dan silakan masukkan pada slide yang sudah tersedia nama Bapak Ibu. Kemudian silakan Ibu Bapak menulis apa atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi form work GIP. Ya. Ini berarti nanti itu ada babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Ya. Kakak-kakak untuk menuliskan ya, babak pertama dengan pertanyaan pemantik, ya, itu ada 3, kecenderungan nilai orientasi saya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, kemudian bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Ya, monggo kakak-kakak untuk menuliskan di Google Slide yang saya bagikan pada kolom chat. Monggo.
Ini teman-teman masih bingung, Pak. Gimana? Masih bingung. Gimana Mas Nopan? Oh iya, Nun Sewu, Kak Nopan, teman-teman bingungnya yang mana Kak Nopan? Mungkin bisa diberi contoh, Pak. Ya. Bentar. Babak 1 tentang apa, di babak 2-nya apa gitu. Biar jelas. Mungkin bingungnya Bentar Pak. Ini saya buka Google Slide-nya dulu ya. Bentar, saya buka Google Slide-nya dulu. Google itunya masih muter. Ini Google. Muter, Masih Pak muter-muter. Fasil. Ya. Jadi saya matikan dulu. Maaf Pak Joko, ini cara menulisnya gimana? Diklik nggak bisa nulis ya? Nggak bisa nulis. Iya Pak, diklik-klik ajek. Teksnya nggak bisa masuk. Udah saya pencet sekuat tenaga ini. Masa nggak bisa sih Mas? Sungguh Pak. Iya, Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Mungkin diajari dulu Pak cara menulisnya Pak. Di presentasi. Oke, Mas. Masuk ke ini dulu nanti ke bisa. Belum, Pak. Nggak bisa buat ngetik. Nggak bisa Pak. Diklik di kotaknya tidak muncul kursornya, Pak. Ya, pada baik, Pak, ya. Itu cuma view only Pak. View only. Ya, sebentar.
Kalau yang pakai bawah bisa nggak Mas? Coba Mas Nopan. Pak Wahidin, pakai yang bawah bisa nggak Pak? Oh iya Pak, bisa Pak. Cuma lupa pertanyaannya Pak tadi Pak. Pak Wahidin ketawa apa ini Pak Wahidin? Yang di bawah bisa untuk ngetik, Pak Novan. Ini lagi diatur Pak Novan Pak di sini Pak. Oh, makanya gitu. Pak Joko, soalnya mana? Pak Wahidin sudah selesai. Belum, mau ini tidak bisa ngetik kok. Tadi WA katanya sudah. Kata siapa? Jangan ngarang kamu ya. Kata Pak Tegar. Kata Pak Tegar. Saya belum bisa. Apa laptop saya yang kurang canggih? Sekarang tanggal berapa Pak Wakil? Ya. Pak Tegar nomor 4, Pak Tegar. Ini pertanyaan pemantiknya ini, ya. Monggo. Saya tak tinggal ke belakang dulu. Pak Dimas sudah bisa, Pak Dimas. Belum Pak, belum makan apa ya soalnya ya. Kayak gitu. Saya sudah makan aja tidak bisa kok, Pak. Menu-menu kayak kue. Apa yang membuat saya menuliskan ide orientasi tersebut?
Belum bisa ada di Wah, kayak modulan ya. Yang ini. Nyong. Penantang teman si Pan. Lagi panurun. Bisa ya. Bisa. Ada ngetik angin ya. Oh lagi ngawe pepetannya dikirim kon ngisi. Tapi pepetannya diklik di gelem bisa. Pak Wahidin mau bantu saya ketik Ya bisa. di namanya jenengan ya. Ya. Yeah. Jawabannya apa Pak? Babak 1 dulu Pak. Nanti dulu Pak, bentar Pak. Pertanyaan yang tadi nih Pak. Iya. Yeah. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Saya sebagai guru PJOK. Benar Pak. Saya sebagai guru PJOK. Nun sewu kakak, nanti ada babak 1, babak 2, babak 3 ya. Kita yang isi babak 1 dulu. Itu pertanyaan 3 pertanyaan untuk pemantik di babak 1 ya. Mohon maaf tidak babak 1 pertanyaannya yang nomor 1, babak 2 tidak ya. Nanti pertanyaan pemantik itu yang 3 itu untuk babak 1. Nanti babak yang kedua ada, kemudian babak yang ketiga ada lagi. Oh, ya. Berarti ini langsung jawab tiga ini Pak, 3 pertanyaan ini Pak. Iya. Yang babak 1 dulu, yang 3 pertanyaan itu pertanyaan pemantik dijawab dulu ya. Dia kok di sini babak 1 bedurung ram 3 pertanyaan. Babak 1 dulu, yang babak 1 dulu, babak 2-nya nanti. Wahidin cepet temen Babak 2, babak 3-nya nanti. Itu kan ada 3 pertanyaan pemantik. Nah, itu nanti untuk babak 1. Nah, babak 2 nanti ada lagi gitu. Saya sebagai guru PJOK, dilanjut Pak Wahidin. Ya, saya teruskan nih Pak. Yeah. Saya sebagai guru PJOK mengajarkan kegiatan pembelajaran olahraga Saya sebagai guru PJOK mengajarkan kegiatan pembelajaran olahraga kepada siswa dengan harapan siswa saya mampu meningkatkan derajat kesehatan bagi dirinya untuk mempersiapkan diri
persiapkan diri menghadapi kehidupan atau masa depannya. Yeah. Yeah. Yang kedua nih Pak. Yang Yeah. kedua enggak ya? Ya, nanti dulu. Yang kedua sudah digabung saja dengan yang pertama ini ya Pak. Oh, yang ini pertanyaan kedua. Iya, digabung. Ya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi ini? Itu Pak ya? Iya. Ya. Karena saya menginginkan iya, kemajuan dan peningkatan pendidikan di Indonesia melalui pendidikan PJOK pada khususnya. Terus yang ketiga nih Pak. Bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK sesuai dengan perkembangan siswa untuk dapat melatih dan menambah gerak motorik halus maupun kasarnya. Gerak motorik halus dan motorik kasarnya. Maupun kasarnya. Ampun ya Pak. Matur nuwun. Sami-sami. Sudah semua ya, yang babak pertama ya.
Sudah, Pak. Ya. Ya. Coba sekarang ya, Mas Tegar membacakan ya Nggih, Pak. dari tulisan refleksi dua orang yang ada di slide Bapak di bawahnya. Bisa nggak Mas Tegar? Coba Mas Tegar. Ya, Pak. Ya. Soalnya apa ya, Pak? Yang pertama, Pak, tadi. Yang pertama tadi, maaf. Ya, apa kecenderungan nilai orientasi saya, kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, kemudian bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Ya, monggo Mas Tegar. Siapa yang mau dibacakan Mas Tegar? Punya siapa? Yang pertama, saya ingin agar siswa nggih. dapat mengacu Nggih. pada keyakinan dirinya sendiri, Pak. Nggih. Dan sikap yang mendasar Nggih. secara individu. Dan sikap yang mendasar secara individu. Untuk berbagai aspek kehidupan. Ya. Yang 1-2 jadi 1 ya, Pak ya? Ya, yang itu jadi 1. Ya. Yang ketiganya itu bukti nyatanya siswa itu lebih menjadi merangsang daya ingatnya, Pak. Akan perkenalan sesuatu. Seperti itu, Pak. Mantap Mas Tegar, terima kasih. Sampai-sampai, Pak. Kemudian Pak Bejo, sudah selesai Pak Bejo? Halo? Pak Bejo sudah selesai? Saya sudah Pak, coba Pak. Oh ya, Mas Dimas ya. Coba Mas Dimas. Baca Pak. Ya, dibacakan Mas Dimas. Ini ya bentar Pak, ini nganging-nganging ini Pak. Ya. Yang pertanyaan pertama yang cenderungan Pak. Ya. Biasanya akan dikenalkan mengenai sejarah, lingkungan, dan berbagai hal tentang apa yang nanti kita pelajari Pak. Biasanya akan dikenal sejarah, lingkungan, dan berbagai hal tentang kegiatan. Ya, yang kedua, Mas. Maksudnya speaker kayak dibuka bentar Pak. Oke, mau nih sih Pak. Ora ya? Bentar Pak, ini feedback. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan agar dapat mempelajari situasi dan memperoleh informasi tentang kegiatan yang nanti dipelajari Pak atau tempatnya. Kemudian yang ketiga, bukti pengalaman Mas Dimas. Bukti pengalamannya setelah melakukan orientasi akan mendapatkan informasi tentang keadaan dan kondisi serta peraturan yang perlu dipatuhi. Dilaksanakan. Tidak bingung gitu Pak. Terima kasih Mas Dimas, mantap. Ini yang babak pertama cukup dorong dulu ya Mas ya Kak. Nanti dilanjut lagi. Sekarang yang babak kedua karena masih banyak slide-nya ya, sedangkan waktu kita cuma 90 menit ya. Ini berikutnya yang babak kedua. Oh ya maaf, roda emosi dulu ya.
saya ingin bertanya bagaimana perasaan kakak-kakak pada hari ini, ya, bisa langsung raise hand atau juga di kolom chat. Monggo. Ya, setelah mengikuti kegiatan ini, ya tadi yang Bapak pertama, bagaimana perasaan ya kakak-kakak, ya bisa ditulis di kolom chat atau juga bisa dengan raise hand atau angkat tangan. Silakan. Ya, di sini ada terkejut, ada gembira, ya, ada takut, cinta, amarah, sedih, ya, silakan ditulis di kolom chat atau bisa dengan raise hand. Ya, Pak Wahidin, monggo. Perasaannya bagaimana Pak Wahidin? Oh ya, hari ini saya gembira, Pak. Oh, gembira, ya. Iya, bisa mengikuti dengan baik Ya, bersama teman-teman berbagi ilmu, iya, berbagi ilmu, kemudian ya mendapatkan ilmu, kolaborasi ya Pak ya. motivasi. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Wahidin. Kemudian di kolom chat ada Kak Tegar, perasaannya saya semakin merasa mencintai anak-anak dan sedih ketika apa yang kita harapkan dan kita terapkan itu belum bisa diterima dengan baik oleh siswa. Ya, mantap. Ya, ya silakan. Ya, Mas Dimas, perasaan saya sama kayak Pak Tegar, Pak. Ya, berarti semakin merasa mencintai anak-anak ya dan sedih sama seperti perasaannya Pak Tegar. Ya, silakan kakak teruskan di kolom chat. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Ini babak yang kedua, ya. Itu perasaan, evaluasi, dan analisis. Ya. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIP, kemudian gunakan emosi dari roda emosi tadi. Ya. Ada senang, ada gembira, ya, takut, sedih, cinta, ya, yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Ya. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Ya. Silakan nanti ditulis jawabannya pada kolom slide yang tadi, ya, di babak yang kedua. Ya. Pak Wahidin udah bisa, Pak Wahidin? Belum, Pak, nanti. Oke. Itu yang diklik di kolom chat yang nomor 2 ya Pak ya? Sudah bisa Pak? Nggak bisa, Pak, saya, Pak. Oh, yang pertama nggak bisa, yang kedua juga nggak bisa Pak? Nggak bisa, Pak. Oke. Saya nggak bisa ngetiknya ini. Nggak muncul hurufnya. Pak Sigit Pramono sehat Pak Sigit? Halo?
Kak Paramita ada? Ada, Pak. Iya. Sehat, Mbak. Pak Joko, maaf. Nggih, Pak Tegar. Pak, ini saya nulis di apa namanya di tadi apa ya Pak ya? Yang Google Drive. Ya di Google Drive itu saya nulisnya di kolom Pak, bukan di kolom itunya tapi di catatan baru, nggak bisa diklik dari tadi. Coba nanti tak bantu ya Mas Tegar ya jawabannya ya. Ya tapi sudah ditulis tapi tidak muncul. Nggih, coba nanti kita lihat dulu. Barangkali bisa tersambung otomatis Pak. Nggih. Kalau mau segitu isinya. Nggak bisa Pak Tegar, kosong masih. Tak bantu Pak Tegar. Jawabannya yang kedua ya. Yang kedua ya. Oh yang pertama tadi dulu Pak. Oh, yang pertama. Iya, ini yang kedua saya baru lihat soalnya. Oh, nggih. Yang pertama. Bentar, Kak. Bentar sebentar. Iya, Pak. Ada Bisa, nanti bisa menolak. Baca lagi Pak yang pertama Pak. Iya, bisa. Katanya ampun, aplikasi dari ya. Aduh. Oke, Mas Tegar. Iya Pak. Monggo Mas Tegar, tak bantu nulis yang pertama dulu ya. Ya siapa? Kalau bisa, tinggal nunggu kalau bisa. Oh, ya. Agar siswa dapat mengacu pada keyakinan diri dan sikap yang mendasar secara individu dari berbagai aspek kehidupan, Pak. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga ya Pak ya? Ya. Bukti pengalamannya itu siswa lebih menjadi terangsang akan daya ingatnya terangsang apa Mas Tegar? Ini teman. dalam kehidupan sehari-hari. Matur suwun Pak Joko. Yang kedua, yang lain ngisi di kolom yang babak 2 ya, kakak-kakak. Ya. Gimana Pak? Yang lain ngisi di kolom yang kedua. Oh iya siapa? Paramita sudah, yang kedua.
kamu. Nah, ini dapat. Terus misalnya di ini aplikasi apa sih? Apa sih? Ketik yang keren mantap. Nanti laptopnya rusak Pak Wahidin. Nggak usah diklu. Oh iya gue Pak. Jaluk sing anyar kan Pak. Laptopnya jaluk sing anyar berarti. Saya yang baru Pak. Belum. Pak Wahidin berarti SD mana Pak? SD. Sari Lor 1 Pak. Oh, Jasari Lor 1. Berarti yang dekat lapangan Manunggal Pak, Pak? Sebelah baratnya. Sebelah barat. Mas Atip dulu ya situ ya? Mas. Dulu iya. Dulu pernah nyabang di sini waktu itu. Iya. Sama Pak Gianten apa ya? Sama Pak Gianten nggih. Ya, yang link Google Slide itu sudah saya kirim ke WA, barangkali nanti tidak bisa, setelah ini diisi ya, setelah tatap muka ini untuk dilengkapi. Ya. Untuk linknya sudah saya kirim ke WA Group. Kak Paramita, halo. Halo Kak Paramita. Sudah yang babak kedua? Dereng tak isi Pak, sedap. Nggih. Ya, di sini tidak ada jawaban yang benar atau yang salah ya. Ya. Monggo. Tidak ada jawaban yang salah dalam proses belajar. Iya Pak. Teman mau tinggal.
No, monggo Kak Dimas untuk menguraikan Bapak yang kedua. Belum ya, Pak, banyak sekali Pak, belum. Yang sudah ada aja, Kak Dimas nggak apa-apa, Kak Dimas. Yang sudah, ya, yang sudah ada. Karena ini waktunya 10 menit lagi, masih beberapa slide lagi. Itu soalnya nggak bisa dikurangi Pak. Nawar. Ya, jenenge manungsa Pak Wakitin, menungsa. Dilewati saja dulu apa? Suruh mengerjakan di rumah. Kayak Nabi salat. Nawar ya Pak Dimas. Monggo Kak Dimas, ya. Kak Dimas, monggo, ya. Belum Pak, belum. Masih Ya, Pak banyak Joko. nih sirahnya. Pak Joko dilewati aja terus nanti dikerjakan di rumah. Sudah Pak Tegar, monggo. Pak Joko Dalam. dilewati dulu aja ngejar waktu nanti dikerjakan di Ini ada rumah. sesi diskusinya sih Pak. Ada sesi diskusi, jawaban dari teman-teman. Oh Kan ya. ini nampak nggih. Monggo Kak Dimas. Ya. Seadanya dulu dibacakan. Ya. Apa yang 1, 2, 3-nya dulu. Yang 1, 2. Durung rampung dong. Soalnya bener dah. Wah, soalnya mana ya? Dalam soal. Ya. Halo. Ya. Jadi, monggo. Apa, bagaimana emosi, keyakinan? Monggo. Bacakan saya, Mas Dimas. Ya. Iya Pak. Dapat mempengaruhi keputusan, motivasi, dan tindakan. Kemudian orientasi merupakan hal yang mendasar dan penting untuk dilakukan. Berikutnya saya sudah berusaha menjadi guru yang baik. Ya, guru yang baik. Ini tugas pokok dan fungsi sebagai guru. Ya. Kemudian dengan mengolah roda emosi kita bisa titik ya. Nanti dilanjut lagi. Ya. Sekarang lanjut ke babak yang 3. Ya. Mari kita lanjutkan dan berdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut dari framework GIP. Yang berangkat berapa? Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, ini ada tiga pertanyaan nanti kalau sudah selesai. Yaitu pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Kemudian seperti apa gambaran yang di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Kemudian apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya. Tuh.
Monggo yang Bapak 3. Nah. Pak Wahidin sudah. Pak Joko. Mana Mas? Joko. Oke. Gimana? Pak, maaf yang nomor yang Bapak kedua. Yang Bapak Soalnya- kedua. Nggih, Ya. soalnya belum. Ya. Barangkali nanti belum selesai, nanti saya kirim ke WA group ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan Oh, iya, tematiknya bisa. ya. Bisa. Oh, nggih, Pak. Oke. Siap. Siap, Yang siap. nomor Bapak ketiga dulu, Mas. Oh, Pak, mana sih nomor? Oh, nggih pun, Pak, nggih pun, Pak. Sudah ada fotonya. Oke, oke. Pak Wahidin mic-nya dimatiin, Pak Wahidin. Pun sakit nggih, Pak Wahidin. Saya yang di itu Pak, yang di apa? Yang link itu Pak,
dari link itu. Yang link di WA. Ya, link di WA saya ngetiknya di situ. Oh, nggih, enggak apa-apa, nggih. Sami nggih. Nggih. Pak Joko, saya kok hilang semua. Sama Pak, saya juga hilang ini yang ngetik yang kedua tiga. Sudah nulis semua padahal. Bisa diunduh Pak, kayaknya ada yang menghapus ini. Sabotase Pak. Ini kembali semula. Pimen tidak bisa. Nggak bisa ngetik lagi, Pak. Setan. Berarti 260 ya? Berarti 260 ya? Jadi tinggal letak dan seneng kayak Mbak Kowe nang dia. Pimen Pak Dimas. Gene nyuti ya. Terus Dimas ya. Kayak Pak Wahidin, aduh. Pimen ki Pak Wahidin. Nah, kayaknya Pak Wahidin. Pak Wahidin bisa ngetik. Bisa kok anjuk meneh deg-deg juga Coba. Ini aku ora bisa, Pak. Coba diunduh semuanya Pak. Biar Ora bisa ngetik. Coba diunduh Pak Wahidin, Ctrl Z. Ctrl Z coba. Barangkali kembali lagi tulisannya. Pak Wahidin.
Semuanya. Kontrol Burine Z. tanggal, abangnya tanggal berapa Pak Idin? Burine tanggal. Saya barusan uji coba menghapus punya Panofon, saya kontrol Z kembali lagi. Masa sih? Di kolomnya apa? Ajek, Pak. Ngetik maning bewes lah. Halo, Pak Tegar, monitor, Pak Tegar. Oke, Pak. Oke. Coba jenengan bacakan hasil yang tadi sudah ditulis Kak Tegar. Oh, oke, Pak. Saya buka Google lagi. Bentar, Pak. Mau buka PDF-nya. Oke. Mulai, Pak. Oke, mulai. Oke, monggo Kak Tegar. Yang pertama, yang babak ketiga ya, Pak ya? Ya, yang babak ketiga. Yang pertama jawabannya menjadi lebih tahu aspek tentang framework Git. Yang kedua, saya lebih bisa menerapkan unsur 5W dan 1H kepada anak setiap harinya sebelum atau sesudah refleksi. Yang ketiga, menjadi lebih baik lagi tentang pembelajaran yang efisien dan lebih menjadikan anak-anak kreatif sesuai kemampuan anak-anak. Ya, Sampun, terima Pak. kasih. Oke, mantap. Oke. Terima kasih Kak Tegar. Kemudian Pak. Kak Wahidin sudah Belum, Pak. yang babak Mulai. 3. Ya. Ya. Ya, saya lanjutkan. Slide berikutnya. Sudah. Kemudian penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi. Berikutnya, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Terkait pertanyaan ini, silakan kakak-kakak yang mau menjawab, raise hand dulu. Monggo. Pak Wahidin. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Atau Pak Bejo? Halo, Pak Bejo monitor. Ya, no, Pak Bejo. Kak Sukas. Ya, ini enggak ada kata salah ya. Monitor. Belum. Belum.
Lanjut dulu Pak, yang lainnya Pak. Oh, nggih, Kak Sukas. Sehat Kak Sukas? Sing tua ngintil ya Pak Sukas. Sing tua di depan Pak. Alhamdulillah Pak Fasil. Ya, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada, ya. Dari masing-masing refleksi yang kakak-kakak tulis, itu ada beberapa perbedaan dari babak 1, babak 2, dan babak 3, ya. Kira-kira perbedaannya apa? Monggo, Kak Dimas. Atau Kak Catur, Kak Paramita. Ya Pak, Tegar jawab Pak coba. Ya, monggo, Pak Tegar. Ya, saya Pak Tegar. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Ya, terkait penulisan saya tadi dari masing-masing babak, menurut saya sendiri ya Pak, menurut saya sendiri. Tidak tahu kalau misal menurut Pak Joko bagaimana. Jadi tadi saya menerangkan tentang deskripsi sampai perasaan, analisis dan kesimpulan, jadi saling berkesinambungan Pak, kalau menurut saya. Terus yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Jadi melakukan refleksi itu tidak perlu harus ada yang menilai atau dinilai. Menurut saya sendiri, refleksi itu sangat penting untuk diri saya sendiri. Jadi yang menilai itu diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik, memahami konsep-konsep kehidupan. Ini saya menerangkan tentang universal ya Pak, untuk keseluruhannya Pak ya. Jangannya itu aja. Jadi kayak gitu, untuk jadi buat pengembangan pribadi saya sendiri. Seperti itu. Selain itu juga sebagai tolak ukur ya. Betul, sebagai tolak ukur. Dan selalu mempunyai rencana ke depannya. Lalu yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Selanjutnya saya belum ada jawabannya karena belum menerapkan ke anak secara detail tentang framework GIPS ini, Pak. Matur nuwun. Terima kasih atas jawabannya, mantap, Pak Tegar. Ya, satu saja ya, karena waktunya sudah menunjukkan hampir jam 2. Nanti untuk Google Slide-nya ya, dilengkapi. Kemudian saya lanjutkan. Ini nanti unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Ya, nanti ada unggahan hasil refleksi yang di LMS. Kemudian yang terakhir ya, pada akhir sesi kita hari ini ya, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ya, mengulas kembali framework refleksi yang sudah ada, yaitu framework Wharton dan framework GIPS ya. Framework Wharton tadi mengenai apa ya, kemudian what, so what, now what ya. Kemudian dari framework GIPS itu ada deskripsi ya, tahapannya ada deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis ya, konklusi sampai dengan rencana tindak lanjut atau RTL. Tuh. Kemudian peserta dapat juga menghasilkan 3 tulisan refleksi yang tadi babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Ya. Terima kasih. Nah, terima kasih.
atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh para peserta, guru PJOK hebat ya, dari Kecamatan Adiwerna ya, yang saya hormati ya, yang sudah berkenan menjawab dan sudah mengikuti ya, sesi tatap maya kedua kali ini. Ya. Pak Joko, tolong slide yang sebelum ini Pak Joko. Slide yang menjauh. Sebelum ini. Oke. Ini mundur. Pak. Lagi mundur satu lagi. Yang ini. Iya. Enggak hasil refleksi. Oke. Oke, makasih. Oke. Ampun, Kak Bejo. Ya, makasih. Ya, izin stop. Nah, ya terima kasih. Sekarang waktunya untuk foto bersama. Oke, monggo on kamera. Mas Nopan ada apa on kamera, Mas Nopan? Pak Sukas? Bil kamera. Oke. Kalau bisa. Oke, Pak Bejo. Oke. Monggo silakan. Pak Tegar bisa Pak Tegar? Untuk foto. Monggo gayanya apa? Kak Catur, gayanya apa Kak Catur? Posenya kayak gini. Nah, salam olahraga. Salam. Ya. Yo. Yang mau foto siapa? Pak Tegar. Kak Bejo mau foto, Kak Bejo. Tangan saya lagi kayak gini, Pak. Tangan kirinya Pak Tegar. Pak Tegar. Pakai tangan kirinya Kak Tegar juga. Bisa nggak Kak Tegar? Masih nganggur ya. Monggo Kak Lukas. Ya, Sukas lemarinya bagus ya. Oh, betul tanya. Ini ya. Monggo. Ini uang khusus Mas Dimas. Saya moto apa? Saya moto. Monggo yang foto siapa? Kak Dimas. Tegar. Coba. Ya, Pak. Ya, Kak Dimas. Dimas. 1, 2, Dua. ya. Ya. Kali lagi gayanya. Kali lagi gayanya. Yo, kali lagi. Oh, beda pakai gini. Gayanya ganti. Yo. Gaya. Gayanya literasi. Terasi, ayo. Siap. Ya. Gimana, Pak? Gayanya, Pak? Ya, ada sini. Satu. Iya. Tegar sok ipot. Siapa, Pak? Oke. Udah. Turun rasa, Ye, Mas. ye, matur nuwun, terima kasih. Pada guru PJOK hebat ya. Terima kasih Pak Joko. Sampai jumpa lagi Mas Joko. Mohon maaf bila banyak sekali kekeliruan ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.